لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله أما بعد. Hadirin sholat isya rahimahullah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana karena nikmatnya kita masih dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat isya dan dilanjutkan sholat tarawih secara berjamaah. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum saya memulai khutbah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibrahim, biasanya dipanggil Jundu. Saya di sini menggantikan ayah saya yang pada Allah belum bisa hadir untuk menemani kita sholat tarawih di sini. Baik, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawakan khutbah yang berjudul Menjaga Tauhid di Tengah Fitnah Dunia. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berarti, dijadikanlah indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup duniawi, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Al-Imran. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempatnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-Nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surgalah tempat kembalinya. Quran Surat An-Nazi'at. Dari kedua ayat ini seperti terdapat sebuah kontradiksi, yang mana pada satu sisi Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah menciptakan manusia dan menanamkan kepada jiwanya akan kesenangan atau kecintaan terhadap dunia. Namun pada sisi lain Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk tidak melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan akhirat. Lalu bagaimana cara menjawab kedua hal ini? Jawaban terhadap hal ini disebutkan oleh Allah, di antaranya tercantum dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun 'adzim. Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan atau fitnah, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surat Al-Anfal. Al-Hafidz Ibnul Jauzi ketika menafsirkan kata fitnah pada ayat ini, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fitnah adalah cobaan dan ujian yang akan menampakkan apa-apa yang ada di dalam jiwanya, yakni apakah ia memperturutkan hawa nafsu ataukah ia menjauhinya. Jamaah rahimahullah, untuk dapat menghadapi fitnah atau cobaan dunia, kuncinya adalah tauhid. Lalu apa itu tauhid? Tauhid merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Esa, yang menciptakan dan memelihara alam semesta, dan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang patut disembah atau diibadahi, sehingga segala kegiatan yang
yang dilakukan berdasarkan tauhid akan bermanfaat, dan jika melakukan suatu kegiatan tanpa berlandaskan tauhid, maka semua itu akan sia-sia. Jamaah rahimahumullah, banyak kisah dari umat-umat terdahulu yang mereka hancur akibat tidak dapat mempertahankan ketauhidannya, sehingga kita sudah semestinya untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Lalu untuk itu terdapat beberapa cara untuk menjaga tauhid pada diri kita. Di antaranya adalah yang pertama, menjauhi kesyirikan atau menyekutukan Allah. Syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa yang tidak terampuni dan dapat membatalkan keimanan seseorang. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Lalu yang kedua, takut hanya kepada Allah. Rasa takut yang dimaksud adalah rasa takut terhadap azab Allah yang pedih, yang ditimpakan sebagai balasan atas kemaksiatan atau akibat dari meninggalkan kewajiban. Takut juga dimaknai sebagai kekhawatiran mendalam jika Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal soleh yang kita lakukan. Dengan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa akan terpelihara dari hal-hal yang diharamkan dan selalu bersemangat untuk membuat kebaikan. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah dan tidak bergantung kepada selainnya. Kita sebagai manusia hanya dapat berusaha, sedangkan hasilnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kita harus senantiasa berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersurat di dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Quran Surat Al-Anfal ayat 64. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, mungkin demikian sebelum tutup ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua senantiasa teguh dalam memegang tauhid, yang karenanya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.